Kita bahagia, kita bahagia bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, 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 bahagia. Hey, hey, bagaimana kawan? Kau tak merangkai semua citamu, bebaskan harapanmu. Hey, hey, bagaimana kawan? Kau tak menapaki babak baru, panjatkan semangatmu. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba. Buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, 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 bahagia. Yeah. Go clap your hands if you're gonna make it turn. Gonna clap my hands, you'll know I'm gonna make it burn. I'm a Bahagia, yeah. bahagia. Bet you gon' like this fit, baby, yeah, I'm sure. Better make it right, watch the AC and you learn kita. Bahagia, bahagia. Marilah kita mensyukuri, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, 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 bahagia. Jalani hidup ini bahagia, bahagia, bahagia. Jalani hidup ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Kuputar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Baik, kepada seluruh peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pagi ini, acara akan segera kita mulai.
Baiklah hadirin, selamat datang kami ucapkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muni Ika MPD, Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Musa Yosef SIPMAK, selaku Subkoordinator Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. KN Boyjaya MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Selamat datang juga kami ucapkan pada Bapak Dr. Haji Aidi Furqon MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan seluruh hadirin yang sudah bergabung di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Kurwati Aini Nasof, salah satu URD BIU tahun 2018 dari Universitas Mataram yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Saudara Rizaldi Septian Fauzi, selaku Ketua Forum URD Beasiswa Unggulan Bali dan Nusa Tenggara. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Aidi Furqon MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati juga Bapak Dr. KN Boyjaya Wijaya MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Muni Ika MPD, selaku Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Yang kami hormati juga Bapak Musa Yosef IPMAK, Subkoordinator Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan seluruh siswa, mahasiswa, guru, dan seluruh hadirin yang hadir pada kita pada pagi hari ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara webinar sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka dengan tema Realisasi Penyelarasan Pendidikan Nasional melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk membangun sumber daya manusia unggul dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu, 21 Juli tahun 2021. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan untuk berdiri.
Baiklah, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Forum Beasiswa Unggulan Bali dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Rizaldi Septian Fauzi. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kemudian bisa berbicara. Kebetulan karena fokus ini saya tidak memiliki wewenang untuk menyalakan pelantang saya. Mohon maaf sekali. Ya, sebelumnya saya ucapkan sapaan hangat terhadap tamu undangan yang saya hormati, Kepala Dinas Dikpora Bali, yang saya hormati pula Kepala Dinas Dikbud, yang saya hormati pula Bapak Muni Ika selaku pemateri subkoordinator KIP kuliah. Saya hormati pula subkoordinator beasiswa unggulan Pak Musa Yosef. Saya hormati. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah sempat menghadiri di acara kami di webinar sosialisasi KIP Kuliah Merdeka 2020. Baik, sebelumnya mungkin masih banyak yang belum mengetahui saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Rizaldi Septian Fauzi. Saya merupakan Ketua Forum Awardi Beasiswa Unggulan Bali dan Nusa Tenggara, atau biasa kita singkat dengan Forum BU Bali Nusra. Mungkin bisa dikatakan acara sosialisasi ini merupakan acara pertama kami, yang bisa dikatakan acara besar pertama kami. Kenapa? Sejak berdirinya kami, sejak tanggal 26 April 2021, ini merupakan acara terbesar yang pernah kami adakan. Langsung mengundang kepala dinas, kebetulan dari NTT kemungkinan mungkin ada suatu. Lalu, mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis. Kegiatan sosialisasi ini kami sudah berhasil menjaring sekitar hampir 1.000, menurut data kami ketika kami cek pada pukul 8 pagi, 1.115 peserta. Namun sayang sekali, banyak sekali laporan sinyal dan ternyata Zoom-nya error, sehingga kita bisa lihat ternyata peserta yang bisa bergabung hanya sebatas 300 dan ada yang keluar masuk sehingga mencapai 250 peserta di sini. Saya tidak tahu mungkin apakah ada batasan 250 atau tidak, namun ternyata memang banyak yang mengalami error di sini. Ada juga di sini pesan-pesan yang saya baca, suara saya tidak terdengar atau seperti apa, mungkin bisa diulang masuk kembali mungkin para peserta. Selanjutnya, 1.115 peserta tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, itu datang dari 130 sekolah yang berbeda, dari ujung barat Pulau Bali hingga ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena tidak bisa kita sebut satu pulau karena memang NTT terdiri banyak pulau. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada acara hari ini, target kami semoga banyak putra-putri Bali, NTB, dan NTT bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa masuk menjadi penerima KIP kuliah pada tahun ini. Dan mungkin ada yang ikut dari kelas 11 atau kelas 10, bisa mungkin ditargetkan untuk mendaftar atau bisa mengumpulkan persyaratan yang nantinya akan dijelaskan. Mungkin sambutan dari saya untuk pagi hari ini cukup itu saja. Saya ucapkan semangat para pelajar, kejar terus pendidikan yang tinggi demi bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Rizaldi Septian Fauzi atas sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. KN Boy Jaya Wijaya MS. Kepadanya disilahkan.
Mungkin bisa didengar adik-adik semuanya? Bisa Pak. Iya. Selamat pagi. Mohon izin Pak Kadis pada pagi hari ini tidak bisa hadir dan saya ditugasi untuk mewakili beliau dalam hal ini. Perkenalkan saya selaku kepala ya. Mohon maaf kepada teman-teman semua, adik-adik yang mengikuti. Mohon maaf Bapak Kadis pada pagi hari ini tidak bisa hadir. Dan beliau menitip sambutan, saya akan bacakan sambutan beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu. Yang saya hormati Kepala Puslapdik Kemendikbud Republik Indonesia, Kadis Dikbud NTB, Kadis Dikbud yang saya hormati, warnanya kita bersama-sama hadir pada hari ini dalam keadaan hormati adanya teknologi video konferensi sosialisasi Bali sesuai dengan arahan Bapak Gubernur diminta untuk mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi dengan memanfaatkan media telekonferensi dan video konferensi. Pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Provinsi Bali menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya diselenggarakan webinar sosialisasi program KIP kuliah beasiswa unggulan Bali Nusra bersama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud RI dengan tema resolusi penyelarasan pendidikan nasional melalui KIP kuliah untuk membangun SDM. Hadirin yang saya hormati, Kemendikbud telah meluncurkan Indonesia Pintar, kuliah merdeka untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi terkait sumber daya manusia unggul Indonesia. Beasiswa yang diberikan melalui KIP kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada lebih merata dan berkualitas. Ini menjadi kebijakan kuliah bisa merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Demikian kami harapkan KIP kuliah semakin memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Hadirin yang saya hormati, KIP kuliah ini akan lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan. Kami menyambut baik percepatan yang dilakukan oleh Kemendikbud terhadap KIP
kuliah ini melalui anak-anak agar tidak perlu khawatir kalau merasa tidak mampu secara ekonomi, pemerintah sudah menyiapkan instrumen beasiswa yang memudahkan melalui KIP kuliah. Demikian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan melalui kegiatan ini supaya berjalan dengan baik dan maksimal. Kami mengharapkan kepada adik-adik yang sudah mendapatkan KIP kuliah ini, tolong kepada teman-teman yang belum mendapatkan kuliah betul ini sampai kepada yang betul-betul membutuhkan. Ya, dan nanti saya instansi karena Bapak Kadis tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya, sambutan ketiga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Aidi Furqon MPD. Kepadanya disilakan. Baiklah, mohon maaf, sepertinya dari Kepala Dinas Provinsi NTB sinyalnya terputus dan keluar dari Zoom. Jadi kita lanjutkan ke sambutan berikutnya. Baiklah hadirin yang berbahagia, sambutan keempat oleh Subkoordinator Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Musa Yosef SIP MAK yang akan membuka acara kita dengan resmi pada pagi hari ini. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Provinsi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Bali Nusa, di dalam forum Beasiswa Unggulan Bali Nusa. Terima kasih dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, atas kehadiran di forum Zoom pada pagi menjelang siang hari ini juga. Dan juga kepada anak-anakku, serta teman-teman dari Panitia Forum Beasiswa Unggulan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama mendengar apa itu program KIP Kuliah. Pak Muni selaku Kepala Subkoordinator KIP Kuliah akan menjelaskan secara detail. Mohon betul-betul dicermati di mana kendala saya di dalam proses KIP kuliah ini. Nah, karena sifat program beasiswa itu selalu kompetitif. Kenapa kompetitif? Dia pasti jumlah pendaftar dengan jumlah yang diterimakan tidak seimbang. Penting sekali secara administratif pertama harus dilengkapi. Yang kedua adalah kesiapan dari seluruh proses itu sebenarnya dahulu. Artinya kalau kita mengatakan prestasi kita baik, berarti baik yang telah kita lalui. Semoga pada kesempatan ini semakin tersebarnya informasi tentang KIP kuliah di wilayah Bali
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kenapa ini menjadi penting, Bapak Ibu? Karena pada masa pandemi ini kita tahu bahwa permasalahan pendidikan menjadi persoalan sendiri, yaitu di mana kita itu sekarang menjadi double biayanya. Biaya pendidikan bukan hanya biaya pendidikan, tetapi ada biaya pulsa. Pulsanya mahal. Ini menjadi kendala juga. Sehingga cermati betul penjelasan dari Pak Muni pada kesempatan hari ini. Yang kedua dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah dan para guru yang hadir pada kesempatan ini, mohon akses informasi ini dibuka selebar-lebarnya. Biarpun mereka saat ini sudah masuk perkuliahan atau sudah bukan lagi menjadi siswa dari Bapak Ibu. Kalau hari ini yang kelas 12 itu sudah informasikan untuk mendaftar di tahun ini, kami juga mohon untuk yang naik kelas 12 supaya juga memperhatikan proses pemberian beasiswa KIP kuliah ini. Sehingga tidak putus yang angkatan 2021, 2022 itu sudah siap-siap mendaftar program KIP kuliah. Ada banyak sekali, nanti Pak Muni akan menyampaikan berapa total beasiswa KIP kuliah akan disalurkan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Muni memberikan kesempatan dan waktunya untuk bersama-sama anak-anak kita, dan terima kasih kepada Forum Beasiswa Unggulan yang tadi menyelenggarakan sebuah forum. Saya juga kaget, wah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ini sebuah effort yang cukup besar, yang luar biasa. Terima kasih atas dedikasinya. Dan pada kesempatan ini, perkenankanlah saya membuka secara resmi webinar sosialisasi KIP kuliah untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur melalui media Zoom ini. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Musa Yosep, SI Publik Indonesia. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh peserta yang ada di Zoom meeting kali ini untuk mengaktifkan kamera karena panitia akan melakukan foto. Oke, berikan senyum terbaik dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi lagi. Mungkin ada yang belum senyum tadi. Ya, kita ulangi sekali lagi. Berikan senyum terbaik dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Karena tadi masih ada yang menonaktifkan kamera, kami harapkan semua untuk mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, berikan senyum terindahnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, acara inti kita pada pagi hari itu, yaitu sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka yang akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nina Nisrina MPD, yang merupakan salah satu awardee beasiswa unggul juga tahun 2018 dan sekarang menjadi guru di salah satu sekolah di Kota Taram. Ada Saudari Nina Nisrina MPD, disilahkan. Ada di saya PC, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dikbud Provinsi dari NTB, NTT, dan Bali, Bapak Yosef, Bapak Muni, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, saya moderator pada acara sosialisasi kali ini. Saya Nina Nisrina, salah satu URD BU S2 tahun 2018. Ya, semoga suara saya terdengar. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu guru sekalian, serta adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sosialisasi KIP kuliah dari Bapak Dr. Muni Ika MPD, selaku Subkoordinator KIP Kuliah Kemendikbud RI. Pertama, saya mohon kepada seluruh peserta, apabila kekurangan sinyal atau lost signal, dapat menonaktifkan videonya. Kemudian yang kedua, saya harapkan untuk tidak men-unmute suaranya di Zoom. Baik, kita langsung saja. Saya persilahkan kepada Bapak Munika untuk memberikan pengarahan terkait KIP kuliah. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Oke, baik. Mohon maaf tadi di mute otomatis, dan saya nggak bisa mute sendiri. Udah, sekarang udah bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang sudah barang tentu kita harus menjaga diri untuk patuh pada anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan karena sedang pandemi COVID-19 di dunia dan juga di negara kita tentunya. Baik, yang saya hormati dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati teman-teman panitia dari Forum Award Bahasa Unggulan di Bali dan Nusa Tenggara. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang mengikuti acara webinar sosialisasi KIP kuliah ini. Yang saya hormati adik-adik sekalian, anak-anakku yang mengikuti sosialisasi ini. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kehadirannya di Zoom meeting webinar sosialisasi KIP kuliah ini yang digagas oleh teman-teman Award Bahasa Unggulan Bali dan Nusa Tenggara. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak berhingga dari kami, dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ini hal yang betul-betul sangat membantu kami karena tak berguna apa-apa tentunya program yang akan kami luncurkan kalau program ini tidak sampai kepada penerima manfaat. Siapa penerima manfaat? Itu adalah kepada kelompok-kelompok sasaran kita yang disebut dengan masyarakat yang kurang mampu. Atau dalam sering kita bahasakan adalah dalam kelompok masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Baik, saya akan mencoba memaparkan ya tentang KIP Kuliah Merdeka. Mungkin saya diberikan hak akses dulu untuk bisa share screen. Baik, Bapak. Mohon ditunggu. Operator kami sedang mempersiapkan. Kepada adik-adik sekalian, kepada Bapak Ibu guru yang kami hormati, apabila nanti di sesi diskusi ada tanya jawab, kami akan buka baik melalui video langsung maupun melewati chat. Bapak Muni, apakah sudah bisa share screen? Belum bisa.
Oh baik, sebentar. Host disable participants screen. Yes, I would ask the operator to disable it first. Sudah, Bapak? Oke, baik. Apa terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Terima kasih. Baik, baik. Baik, saya akan mulai KIP kuliah yang dulu bernama bidik misi, mulai tahun 2020 bertransformasi atau merubah wujudnya, mengganti bajunya menjadi KIP kuliah. Tapi dulu mulai tahun 2010 itu dinamakan dengan bidik misi. Jadi ini sama dengan bidik misi, menyasar kelompok kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Mulai tahun 2020 diganti dengan KIP kuliah. Hal yang mendasar yang membedakan adalah kalau dalam bidik misi itu penerima itu hanya diberikan saja buku tabungan dan tanpa ada identitas kartu. Kalaupun kartunya ada, itu adalah kartu identitas ATM karena dia pemilik rekening tabungan di bank penyalur kita. Kalau di KIP kuliah itu kita berikan kartu sebagai identitas bahwa dia penerima KIP kuliah yang dia juga berfungsi sebagai ATM gitu. Hal-hal lain juga ada beberapa perbedaan yang mendasar tentang skema pembiayaan dan lain tentunya. Baik, saya akan jelaskan tujuan program Indonesia Pintar ya, yang dari sisi regulasi sebetulnya dia jadi di program Indonesia Pintar itu sekarang ada dua. Ada program Indonesia Pintar di tingkatan SD, SMP, SMA atau disebut dengan PIP Dikdasmen. Ada yang disebut juga dengan PIP Pendidikan Tinggi atau yang disebut dengan KIP kuliah. Program Indonesia Pintar ini adalah berupa bantuan uang tunai ya untuk perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik ya dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikannya. Jadi jelas di sini sebetulnya. Kepada siapa KIP kuliah itu? Dia adalah diberikan kepada mahasiswa yang kategorinya pada kelompok yang miskin dan rentan miskin. Ini dulu yang itu. Jadi ini biasa kepada yang miskin dan rentan miskin. Tujuannya adalah yang sudah barang tentu akan meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar kepada bagi mahasiswa untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang tidak mampu secara ekonomi. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik. Menjamin keberlangsungan studi ya mahasiswa yang berasal dari daerah 3T misalnya untuk menempuh studi pada perguruan tinggi atau juga pada wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana. Yang keempat sudah barang tentu akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Baik, apa sebetulnya yang menjadi harapan kita atau tujuan dari KIP Kuliah Merdeka tahun 2021? Pak Presiden Jokowi melalui kampanyenya di tahun 2019 sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin lagi ya ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena faktor biaya, sehingga KIP kuliah dikeluarkan. Dengan regulasi tahun 2021 ada yang disebut dengan KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah Merdeka itu sebetulnya ingin kita mendorong ya anak-anak yang kelompok kategori miskin dan rentan miskin itu bisa dapat kuliah. Dengan kuliah tentunya dan nanti sudah selesai kuliah, dia akan bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya karena akan mendapatkan pekerjaan yang layak ketika dia sudah menyelesaikan studinya. Kita berharapkan seperti itu. Artinya jangan waktu kuliah sudah ditanggung oleh pemerintah, setelah dia selesai kuliah statusnya masih miskin. Kita ingin mendorong anak-anak penerima KIP kuliah setelah selesai dia akan dapatkan pekerjaan sehingga bisa merubah status ekonomi keluarganya yang tadinya dari miskin menjadi tidak miskin. Dengan KIP kuliah tentunya akan kita dorong kepada seluruh anak-anak kita ya untuk dia bisa kuliah di program studi di mana saja, di perguruan tinggi mana saja yang terbaik di Indonesia ini silakan. Mau PTN, mau perguruan tinggi negeri atau mau perguruan tinggi swasta kita akan dorong untuk silakan kuliah di mana saja. Kita sudah bukakan akses seluas-luasnya kepada anak-anak kita yang akan kuliah di mana saja, di perguruan tinggi mana saja di Indonesia, bukan di luar negeri ya, di Indonesia. Nah, apa yang menjadi problem sebetulnya sehingga
keluarlah yang disebut dengan KIP Kuliah Merdeka. Ada evaluasi dari pemerintah yang dulu bidik misi, ya, mulai tahun 2010 itu biaya pendidikannya itu sama semua di angka 2.400.000. Padahal di beberapa perguruan tinggi yang program studinya yang bagus itu biaya pendidikannya mahal. Misalnya kedokteran itu rata-rata di atas 15 juta atau 20 juta. Sementara kita bidik misi dan KIP kuliah tahun 2020 hanya mampu di 2.400.000. Sehingga perguruan tinggi kalaupun dia menerima anak-anak pada kelompok kategori miskin ini, dia tidak banyak juga menerima. Nah itu. Problem yang berikut adalah biaya hidupnya. Biaya hidupnya, kalau dalam waktu bidik misi, atau KIP tahun 2020 kemarin, itu biaya hidupnya hanya 700.000 per bulan. Sementara, di masing-masing daerah itu beda-beda biaya hidupnya. Gitu. Di Nusa Tenggara, di Bali misalnya, sama di Mataram, itu kan beda juga biaya hidupnya. Di Surabaya atau di Jawa secara umum juga berbeda dengan ada di Bali. Di Makassar, ya, di wilayah timur, di Papua itu beda-beda. Jadi nanti kita akan hitungkan indeks biaya hidupnya itu berdasarkan kemahalan di masing-masing daerah di mana dia kuliah. Itu problem yang waktu 2021. Di tahun 2021, kita sudah buatkan kebijakan disebut dengan KIP Kuliah Merdeka. Mulai angkatan mahasiswa baru tahun 2021, ini hanya untuk mulai angkatan 2021 ya. Tahun 2020, kalaupun ada yang ikut join juga 2020, itu masih pakai skema yang lama. Dengan biaya hidupnya 700.000 per bulan, dan biaya UKT-nya itu yang diberikan kepada perguruan tinggi 2.400.000. Tapi mulai tahun 2021, skema KIP Kuliah diubah menjadi bantuan pendidikan dan biaya hidup jangan lebih tinggi. Kalau pada tahun 2020 itu rata-rata besaran uang kuliahnya itu hanya 2.400.000 per semester. Mulai tahun 2021 kita akan bayarkan berdasarkan akreditasinya. Jadi dia program studi di mana ya, yang akreditasinya apa? Kalau A itu maksimal 12 juta, kalau B maksimal 4 juta, kalau C maksimal 2,4 juta. Tapi ini biaya pendidikan yang akan kita bayarkan langsung kepada rekening perguruan tinggi. Tapi minimal tidak kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anakku, sekarang tidak perlu ragu lagi mau kuliah di program studi mana saja, ya, di perguruan tinggi mana saja silahkan. Yang penting Anda bisa mampu berkompetisi seperti tadi kata Pak Yos, bahwa yang namanya beasiswa pasti di sana ada unsur kompetitifnya. Kenapa ada unsur kompetitif? Karena dari jumlah pelamar dengan ketersediaan kita itu masih banyak jumlah pelamarnya, makanya kita buatkan makanya di sana akan ada unsur kompetitifnya. Persiapkan diri adik-adik sekalian. Yang berikutnya adalah tentang biaya hidupnya. Kalau biaya hidupnya itu 700.000 per bulan, kalau yang waktu bidik misi atau KIP kuliah tahun 2020, mulai tahun 2021 ya, untuk 2021 kita akan bagi 5 klaster berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing wilayah perguruan tingginya. Jadi sekarang itu ya adik-adik tidak perlu lagi untuk ragu untuk karena kekurangan biaya ketika kalaupun dapat beasiswa dan kurang biayanya, karena kita akan berikan biayanya itu sesuai dengan indeks kemahalan di masing-masing wilayah. Dengan 5 klaster, klaster 1 800.000, klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1.100.000, klaster keempat 1.250.000, dan klaster kelima 1.400.000. Dengan bantuan pendidikan dan biaya hidup yang lebih tinggi, KIP kuliah akan memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Calon mahasiswa pasti tidak akan ragu lagi untuk kuliah di mana saja, di lokasinya di Indonesia. Orang tua kita tentunya, Bapak, Mama ya, tidak akan ragu lagi untuk dia dorong kita ya, anak-anaknya untuk dia kuliah, dia melanjutkan jenjang kuliah. Karena pemerintah sudah menanggung, kuliah ini akan diprioritaskan kepada siapa sih? Kuliah itu diprioritaskan kepada yang saya sudah sampaikan dari awal bahwa ini pada kelompok anak kategori miskin dan rentan miskin, ya. Sehingga kalau anak pada kelompok atau rata-rata lebih 250.000. Ini persyaratan penerima. Ini harus diperhatikan betul syarat-syarat penerima KIP kuliah. Kadang ada yang bertanya, Mas Muni, saya tidak punya KIP, katanya saya tidak bisa. Tidak. Kalaupun tidak ber-KIP waktu SMA-nya, mungkin akan kita lihat kriteria-kriteria lain yang disyaratkan di penerima KIP kuliah. Gitu ya. Oke. Apa saja keunggulan dari program KIP kuliah? Yang pertama adalah kalau kemarin
kita mengikuti UTBK itu ada pembebasan biaya pendaftaran seleksi UTBK dari SBMPTN. Yang berikut adalah pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliahnya yang diberikan langsung kepada perguruan tinggi. Bantuan biaya hidup sesuai dengan besaran biaya lokal di masing-masing wilayah perguruan tinggi yang dibayarkan langsung kepada rekening mahasiswa. Pertanyaan berikut lagi adalah berapa lama sih pembiayaan KIP kuliah itu? Nah, ini durasi pembiayaan KIP kuliah, kalau sarjana sama dengan diploma 4 itu maksimal 8 semester. Kalau diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester, dan diploma 1 maksimal 2 semester. Maka KIP kuliah saat sarjana dia dari profesi, misalnya dia dokter, ya, itu kita tambahkan durasinya menjadi 4 semester kalau dia dokter, baik dokter gigi ataupun dokter umum atau dokter hewan. Kalau dia S1-nya misalnya kemarin waktu dia terima misalnya keperawatan nih, atau farmasi, dia atau keguruan, pendidikan misalnya ya, dia mau ambil nurse, apoteker dan guru, itu kita tambahkan durasinya 2 semester. Apakah penerima KIP kuliah bisa kita batalkan? Bisa. Apa saja yang hal-hal yang bisa dibatalkan penerima KIP kuliah? Yang pertama, dia meninggal dunia, putus kuliah, dia cuti akademik bukan karena alasan sakit, tidak ditahu keberadaannya, menolak sudah menerima KIP kuliah, ya misalnya dia sudah menganggap diri sudah kaya, dia tolak, itu kita bisa batalkan. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu kita hentikan juga. Terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak boleh. Tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran penerima KIP kuliah, misal dia menikah, itu juga tidak boleh. Itu langsung kita hentikan besok KIP kuliahnya. Baik, bagaimana sih tahapan pendaftaran KIP kuliah itu? Baik di PTN maupun di PTS, pendaftaran KIP kuliah itu sudah by system. Siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem KIP kuliah di laman KIP kuliah flash KIP flash kuliah.kemendikbud.go.id. Ya, itu kita sudah by system pendaftaran di sistem KIP kuliah. Pastikan bahwa dalam sistem pendaftaran KIP kuliah itu dengan memasukkan ya saat pendaftaran NIK, NISN dan NPSN. Pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN dan NPSN dan email yang aktif. Pastikan bahwa NIK dan NISN dan NPSN-nya sudah harus valid. Valid di mana? Di Dapodik. Ini mungkin juga kalau ada Bapak Ibu sekalian kepala sekolah atau Bapak Ibu guru, pastikan bahwa anak-anak kita itu NIK, NISN dan NPSN-nya sudah harus sesuai dan atau valid di Dapodik gitu. Yang ketiga adalah sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelak akan mendapatkan KIP kuliah. Setelah itu akan diberikan kode akses. Ya, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email yang didaftarkan. Pastikan juga bahwa email yang Anda masukkan adalah email yang aktif. Karena nomor pendaftaran dan kode akses akan kita kirimkan lewat email yang aktif yang didaftarkan di sistem KIP kuliah. Kalau sudah ada nomor pendaftaran kode akses, silakan mengisi biodata, menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Seleksi setelah itu perguruan tinggi akan melakukan seleksi dan perguruan tinggi nanti akan mengusulkan kepada kami di Puslapdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, untuk kami tetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Seperti itu tahapannya pendaftaran KIP kuliah. Jadi saya ulangi, pendaftaran KIP kuliah sudah by system ya. Jadi pendaftarannya itu bisa melalui di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Sampai kapan sih pendaftaran KIP kuliah itu? Pendaftaran akun di sistem KIP kuliah kita akan berikan sampai 31 Oktober tahun 2021. Sampai batas terakhir. Batas terakhirnya sampai tanggal 31 Oktober 2021. Jadi sekarang kalau ada anak-anak kita yang mau ingin kuliah dan sudah ada ataupun sudah diterima di perguruan tinggi dan belum mendaftar akun belum mendaftar di sistem KIP kuliah, pendaftarnya silakan mendaftar karena kami masih buka sampai 31 Oktober tahun 2021. Data-data di sistem KIP kuliah sudah terintegrasi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Jadi semua data itu sudah kita integrasikan baik kepada Dapodik, kepada Emis Kemenak, kepada LTMPT, kepada Kemensos, kepada Peridikti, itu kita sudah integrasikan ya. Jadi data-data kita itu sudah terintegrasi secara online. Pendaftaran bisa dilakukan oleh secara mandiri ataupun bisa dibantu oleh operator perguruan tinggi. Rata-rata memang pendaftaran untuk KIP kuliah sejak tahun 2020 kita sudah berikan kelulusan secara mandiri. Jadi siapapun silakan mendaftar.
ya, atau bisa juga didaftarkan nanti oleh operator perguruan tinggi manakala Anda sudah lulus dan betul oleh perguruan tinggi melihat Anda adalah layak untuk diajukan penambah KIP kuliah, itu bisa dibantu oleh operator perguruan tinggi untuk didaftarkan. Pendaftaran secara mandiri ya, itu tadi daftar akun dulu ya di KIP kuliah. Nanti kalau sudah dapatkan akun, login untuk mengisi biodata pribadi dan keluarga, isi data prestasi, isi data rencana studi, pilih seleksi masuk perguruan tinggi dan cetak kartu peserta KIP kuliah. Ini di sistemnya seperti ini ya. Kalau belum ada akunnya pasti akan disuruh memasukkan NIK, NISN dan NPSN dan masukkan email yang aktif. Nanti kalau sudah valid akan dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses itu di email pendaftar. Nanti setelah itu mengisi biodata dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses. Selanjutnya akan keluar seperti ini ketika nanti sudah memasukkan nomor pendaftaran tadi dalam kode aksesnya. Ini sudah by system akan terinput seperti ini. Tinggal nanti memasukkan foto pribadi. Seperti ini sudah secara sistem sudah ada terintegrasi ya, tidak perlu diisi. Yang perlu diisi adalah ini tadi. Keluarganya, mungkin nanti akan diminta foto keluarga ya, nomor KK, NIK, dan nama orang tua wali, seperti itu. Akan diminta juga prestasi ya, karena ini juga ditujukan juga kepada selain dia miskin, maka kita akan lihat juga dia prestasinya seperti apa. Masukkan kalau apa saja prestasi adik-adik sekalian saat waktu di SMA-nya. Nanti akan kita mintai rencananya, rencana tinggal, dukungan, transportasinya, transportasi harian, dan biaya transportasinya. Setelah itu kita akan minta mau ikut seleksi apa, jalur seleksi apa, gitu ya. Yang berikut akan kita berikan cetak kartu kalau sudah selesai mengisi seleksi. Nah, kalau misalnya tadi itu kalau misalnya dia di DTKS-nya dia sudah ber-KIP atau DTKS-nya di bawah desil 4, itu langsung keluar kartu pendaftarannya. Tetapi manakala di sistem itu desilnya itu tidak ada atau di atas 4 ya, itu oleh sistem KIP kuliah masih memungkinkan Anda untuk melanjutkan melengkapi berkas. Ya, masih melengkapi berkas karena Anda belum terdata dalam DTKS, tidak punya KIP, tidak punya KKS, maka oleh sistem masih memungkinkan Anda untuk melanjutkan pendaftaran. Dengan kita akan meminta tentang biodata ekonomi ya, pekerjaan ayah, penghasilan orang tua apa ya, dan lain-lain sebagainya. Nanti foto rumah ya, asetnya seperti apa gitu ya. Akan keluar lagi seperti tadi kartu peserta pendaftaran KIP kuliah seperti ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang belum belum dipahami, mungkin kita bisa masuk kepada sesi diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Bapak Muni. Sekali lagi saya mencoba merangkum bahwa penjelasan tentang KIP kuliah ini adalah bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Sudah dijelaskan oleh Bapak Muni terkait pembiayaan, cara pendaftaran, siapa yang berhak menerima, siapa yang diprioritaskan, jangka waktu menerima KIP kuliah, serta bagaimana cara pembatalannya. Sudah dijelaskan pula bagaimana cara mendaftar, langsung diberikan tata cara di screenshot dari halaman website untuk KIPK-nya. Kemudian saya mencoba mengutip salah satu kalimat di slide Pak Muni, dinyatakan bahwa di sana calon mahasiswa akan memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk membangun bangsa, menyelaraskan pendidikan dengan salah satunya melalui program KIP kuliah. Baik, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan untuk mengaktifkan videonya. Made Adi Suputra. Kemudian setelah Made Adi Suputra, ada Ernawati. Kita awali dulu untuk 3 orang penanya. Kemudian yang ketiga ada Saudara Randy. Ya.
Saya persilahkan Made Adi Saputra. Sebentar saya izinkan untuk unmute. Silahkan Made Adi Saputra. Baik, terima kasih. Apa terdengar Kak untuk suaranya? Ya, jelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Adi Saputra. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Singaraja, tepatnya di Bali. Baik, untuk pertanyaannya, terkait masalah KIP kuliah, saya di 2 nanti pada saat tahun depan saya pasti akan melanjutkan di jenjang kuliah. Nah, yang pertama yang menjadi keterbatasan saya adalah ekonomi. Nah, dari keterbatasan ekonomi ini, saya dari SMP tidak pernah mendapat bantuan sosial apapun dari pemerintah. Saya sudah mengajukan berkali-kali, tapi tidak dapat. Nah, di tahun depan apakah saya tetap akan tidak mendapat KIP kuliah ini karena faktor ekonomi, dan saya juga tidak terdaftar di KKS atau KIP karena saya tidak didaftarkan oleh desa, seperti itu. Nah, pasti banyak anak-anak yang seperti saya yang memiliki potensi untuk maju tapi tidak dapat untuk berkembang nanti pada saat kuliah. Yang saya takutkan pada saat kuliah adalah tidak memiliki biaya. Nah, jika diberikan informasi berapa sih persentasinya untuk dapat lolos di program ini, saya di sekolah sebagai ketua OSIS dan tahun lalu sebagai wakil ketua OSIS. Nah, sekarang saya juga masih menjabat di forum namanya Forkom Buleleng. Nah, saya sudah memiliki potensi. Yang saya takutkan hanya tidak bisa maju untuk nanti pada saat kuliah, seperti itu Kak. Itu kesan dan pesan saya. Dan untuk pertanyaannya, berapa sih persentase jika anak seperti saya nanti mendaftar KIP kuliah ini, seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dan kesan pesan yang luar biasa. Sebentar saya izinkan untuk unmute. Ya, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran. Ya, baik. Terima kasih. Saudara Erna, boleh saya minta tolong diulang pertanyaan pertamanya? Oh ya, gini Kak, ibu saya dapat kartu PKH. Dapat kartu PKH. Tapi kan kalau orang dapat kartu PKH itu mesti nomor ID DTKS-nya itu pasti terdaftar katanya dari Bapak guru saya. Gitu. Tapi kan setelah saya cek, itu nomor ID DTKS kami tidak aktif. Nah, dan beliau bilang katanya ibu saya mendaftar itu sebelum datanya online katanya gitu. Nah, kan ibu saya dapat kartu PKH, apakah masih tetap berpeluang untuk mendapatkan KIP kuliah itu Kak? Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Saya persilahkan penanya ketiga, Saudara Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya itu perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Randy Rasid Zamroni, Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Mas Bagi. Jadi saya mewakili salah satu pertanyaan dari teman saya. Nah, dia itu kan orang tuanya dua-duanya sudah meninggal. Terus dia sekarang hidupnya itu di sebuah gubuk, itu di sebuah kandang tanpa adanya pengasuh. Nah, tapi dia berkeinginan untuk masuk kuliah. Nah, apakah tidak ada jalur khusus gitu untuk dia agar dia tidak tes gitu kan, sedangkan sekarang dia itu sudah tidak punya orang tua, terus tidak punya KIP atau PKH itu sudah tidak ada. Nah, itu apakah tidak ada jalur khusus untuk dia saja gitu. Terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak Muni yang kami hormati, apakah masih di Zoom? Ya, terima kasih Bapak. Berikut ada 3 pertanyaan dari partisipan kita. Yang pertama dari Made Adi Saputra yang menanyakan terkait bagaimana prosesnya memperoleh KIPK apabila dia tidak terdaftar sebagai seorang penerima KIPK, tetapi dia memenuhi persyaratan dari keterbatasan ekonomi dan dia berprestasi. Kemudian pertanyaan kedua dari Made Adi Saputra itu adalah berapa persentase kesempatan dia untuk memperoleh KIP kuliah apabila dia tidak terdaftar sebagai seseorang yang terbatas ekonominya atau tidak ada surat miskin dan sebagainya. Pertanyaan kedua dari Ernawati terkait PKH dan standar nilai KIPK. Kemudian terakhir dari Randy terkait apakah ada jalur khusus untuk perkuliahan bagi siswa yang terbatas ekonominya. Silakan Bapak, saya persilahkan untuk menjawab. Saya agak kesulitan karena selalu di mute posisi saya gitu. Iya Bapak, mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang pertama, penanya pertama, saya jawab dulu berapa persen sih sebetulnya udah semua punya kesempatan yang sama untuk mendaftar di KIP kuliah. Yang penting dia memenuhi persyaratan sebagai orang miskin, sama. Nanti silakan saja daftar di sistem KIP kuliah. Nanti kalau Anda diterima di perguruan tinggi, itu akan diverifikasi oleh perguruan tinggi selaku kelayakan, tingkat kelayakan dari penerima KIP kuliah. Jadi kalau pertanyaannya berapa persen, udah. Semua pasti punya peluang, yang penting memenuhi persyaratan. Gitu. Makanya saya bilang tadi itu, ber-KIP bukan syarat satu-satunya. PKH bukan syarat satu-satunya. KKS bukan syarat satu-satunya. DTKS juga dalam status dalam tercatat dalam DTKS Kemensos bukan juga syarat satu-satunya. Masih bisa dengan surat keterangan dari pemerintah yang legal dari kelurahan yang menyatakan bahwa Anda adalah penghasil orang tuanya tidak lebih dari 4 juta atau rata-rata dibagi dengan anggota keluarga tidak lebih dari 750.000. Yang tahapan berikutnya yang dipahami oleh adik-adik sekalian adalah usulan itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan melakukan usulan kepada Puslapdik, kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, dilakukan verifikasi oleh perguruan tinggi tentang kelayakan tadi itu. Misalnya seperti dia ber-KIPK, ber-KKSK, punya orang tuanya dari PKHK, DTKS-nya di bawah desil 4K, penghasil orang tua di bawah 4 juta. Tapi ini atau ya, bukan semuanya harus terpenuhi ya. Harus ber-KIP, ber-KKS, enggak. Itu salah satu, itu Anda bisa berhak untuk mendaftar di sistem KIP kuliah. Dan pengusulannya itu ada pada perguruan tinggi. Jadi verifikasi itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi karena statusnya adalah kepada penerima KIP kuliah pasti dia harus menjadi mahasiswa. Setelah dia menjadi mahasiswa, kelayakannya itu akan diverifikasi dan setelah hasil verifikasi akan diusulkan kepada perguruan tinggi. Kami sudah sampaikan kepada perguruan tinggi, kami sudah sosialisasikan juga tentang syarat-syarat dari penerima dari KIP kuliah. Jadi adik-adik sekalian tidak usah ragu. Ya, tidak usah ragu, kalau Anda betul-betul pada kelompok yang miskin, perguruan tinggi akan melakukan verifikasi juga dengan cermat dan baik tentunya. Ya. Yang berikut adalah tentang pertanyaan tadi tentang apa namanya nilai akademik. Memang ini kan kita tujukan kepada kelompok yang kategori miskin dan rentan miskin, tetapi juga kita harus perhatikan juga prestasinya. Persoalan nilai akademik kami sudah serahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi karena yang menilai dan yang menentukan untuk tentang nilai akademik prestasi mahasiswa itu ada pada perguruan tinggi. Berapa nilai dan batasan apa semua itu ada di perguruan tinggi. Kami juga sudah sampaikan kepada perguruan tinggi, silahkan seperti apa kebijakannya di perguruan tinggi untuk jika anak-anak penerima KIP kuliah yang prestasinya misalnya IPK-nya turun. Tapi kami sudah sampaikan juga pasti dilakukan tidak langsung diberhentikan secara otomatis.
pasti itu akan dilakukan juga pembinaan kepada masing-masing kepada penerima dari masing-masing perguruan tinggi. Tapi intinya bahwa persoalan akademik itu, nilai IPK itu diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Pertanyaan yang berikut adalah kalau ada anak miskin, ya pastikan bahwa ya nanti mungkin tolong juga ini mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah ya, mungkin kalau ada dari dinas, dari sekolah bisa berkonsultasikan kepada perguruan tinggi yang ada di dekat wilayahnya, itu terserah mau PTN mau PTS, yang penting bisa dimediasi, difasilitasi untuk dia diterima di perguruan tinggi, silakan. Kami tidak punya kewenangan apa-apa untuk penerimaan sebagai mahasiswa. Kami itu hanya menyediakan fasilitas pembiayaannya, tapi persoalan dia diterima sebagai mahasiswa atau tidak, itu kewenangan ada di perguruan tinggi. Ya mungkin juga melalui forum award beasiswa unggulan memfasilitasi bisa diterima di perguruan tinggi. Silakan saja. Tapi bahwa Kemendikbud khususnya Puslapdik kewenangannya adalah pada penyediaan bantuan biaya pendidikannya. Tapi mungkin ini tugas juga dari award beasiswa unggulan Bali nih, ya. Bali dan Nusa Tenggara untuk coba berkomunikasi ya, mungkin sampaikan kepada mungkin dinas pendidikan atau pihak sekolah dan konsultasi dengan pihak perguruan tinggi bagaimana caranya agar bisa diterima di perguruan tinggi. Ingat bahwa penerimaan di perguruan tinggi pasti sudah punya syarat dan aturan-aturan tersendiri juga bagaimana masuk di perguruan tinggi. Tapi tinggal dikomunikasikan. Ini saya serahkan mungkin tugas juga ini kepada award beasiswa unggulan untuk bagaimana supaya anak itu bisa diterima di perguruan tinggi, gitu ya. Kalau sudah diterima di perguruan tinggi, nanti kita coba bantu konsultasikan kalau betul-betul anak itu sebagai pendaftar, memenuhi syarat kriteria penerima KIP kuliah, itu sudah barang tentu akan kita dorong sebagai penerima KIP kuliah. Yang penting dia memenuhi syarat. Mungkin di 3 pertanyaan itu kalau masih ada yang terlewatkan, saya pikir jawaban dari saya sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi untuk 3 penanya sebelumnya sudah terjawab ya. Sudah terjawab dengan jelas bahwa intinya siapapun itu yang penting dia memiliki keterbatasan ekonomi, silahkan daftar KIP kuliah. Baik yang tidak punya KIP sebelumnya, baik yang tidak punya surat keterangan miskin, baik yang tidak punya keterangan-keterangan lain terkait keterbatasan ekonomi. Silahkan daftar. Bukan. Saya interupsi. Bukan tidak punya surat keterangan miskin, bukan. Ya. Kalau dia justru kalau tidak punya KIP, tidak punya KKS, tidak punya PKH, ya itu tadi harus ada surat keterangan miskin yang menyatakan bahwa anak itu penghasilan orang tuanya tidak lebih dari 4 juta per bulan. Baik. Atau rata-rata jumlah rata-ratanya tidak lebih dari 750.000 dibagi dengan anggota keluarga. Jadi kalau tidak surat keterangan bukan begitu, bukan ya. Baik. Terima kasih. Iya, yang pertama adalah semua memiliki peluang. Yang kedua, apabila tidak punya KIP, apabila tidak punya surat keterangan lain, maka kalian diminta untuk membuat surat keterangan dari kelurahan terkait keterbatasan ekonominya dengan syarat kurang dari 4 juta rupiah. Dan sudah dijelaskan tadi, usulan itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi, diverifikasi oleh perguruan tinggi itu setelah kalian mendaftar. Kemudian syarat utamanya pelamar tersebut harus sudah menjadi mahasiswa. Sehingga ada pertanyaan sebelumnya bagaimana cara menjadi mahasiswa apabila tidak mampu dalam beberapa hal, maka itu bukan kebijakan dari tim KIPK. Jadi dipersilahkan untuk mengajukan permohonan untuk ke pemerintah daerah atau mungkin ada beasiswa lain terkait hal tersebut, atau mungkin bisa lewat jalur undangan, ada jalur-jalur lain supaya kalian bisa menjadi mahasiswa terlebih dahulu. Jadi syarat utamanya kalian harus menjadi mahasiswa terlebih dahulu, kemudian yang kedua harus ada surat keterangan miskin dengan cara meminta dari kelurahan masing-masing. Kemudian untuk terkait nilai akademik sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Muni bagaimana prosesnya dan bagaimana perguruan tinggi yang punya hak terkait itu. Saya lanjutkan ke sesi kedua. Saya tambahkan lagi satu, bahwa artinya status mahasiswa itu adalah ketika pengajuannya. Tapi pendaftaran di sistem itu tanpa dia belum mahasiswa pun boleh. Tapi saat nanti diajukan nanti untuk sebagai penerima itu pasti harus status mahasiswa karena ini kan KIP kuliah. Gitu. Tapi kalau ada pertanyaan, saya baru tamat nih, saya belum dapat kampus, apakah saya bisa mendaftar di sistem KIP kuliah? Boleh.
Tapi itu baru pendaftar, ya, baru namanya calon penerima. Nanti bisa diusulkan oleh perguruan tinggi manakala sudah jadi mahasiswa, gitu ya. Yang tadi juga saya lupa, kalau ada misalnya anak-anak yang sekarang kelas 12 baru naik kelas 12, oke, silakan persiapkan diri Anda. Yang penting Anda memenuhi syarat. Nanti kalau sudah tamat kita akan bukakan, nanti berarti Anda akan daftar di tahun 2022. Nanti biasanya di sistem itu mulai Februari untuk anak-anak anak-anak kelas 12 yang akan kuliah tahun 2022 itu mulai Februari kita sudah buka lagi pendaftaran untuk sistem baru. Sekarang ini untuk yang mahasiswa tahun 2021 gitu ya. Jadi tidak mesti juga bahwa harus mahasiswa baru mendaftar. Nah, belum jadi mahasiswa pun kita perkenankan untuk mendaftar di sistem KIP kuliah. Ya, gitu. Terima kasih. Iya, baik Bapak, berarti untuk masuk ke sistem, pendaftar ke sistem, calon mahasiswa ini boleh mendaftar meskipun boleh. Oh, baik, terima kasih. Ya, semangat adik-adik. Jadi kalian diizinkan untuk mendaftar, silahkan persiapkan baik-baik prestasi kalian. Baik, saya buka sesi kedua. Saya izinkan Saudari Leni, kemudian Saudari Suci, kemudian Saudara Imade Gede. Baik. Saudari Leni, saya persilahkan. Silahkan Saudari Leni. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh lulusan tahun ini, SMA tahun ini, terus saya udah daftar SNMPTN di Universitas Mataram, dan saya lulus jalur SNMPTN. Tapi waktu saya daftar KIP kuliah itu, saya kan, karena saya agak telat, jadi waktunya itu udah habis, tapi saya udah ngisi KIP kuliah, dan orang tua saya juga punya KKS dan PKH. Jadi apakah di setiap kampus itu bakalan ada KIP susulan atau bagaimana, Kak? Soalnya saya takutnya tiba-tiba nanti saya nggak bisa dapat KIP lagi karena telat pendaftaran di jalur SNMPTN. Terus pertanyaan kedua Tadi mohon saya interupsi dulu. Tadi maksudnya KIP kuliah waktu SMA-nya. Emang waktu SMA dapat KIP kuliah? Kak, Kartu Indonesia Pintar waktu kuliah. Waktu SMA ya, biar ini clear ya. Ya. Jangan-jangan waktu SMA sudah dapat KIP kuliah. Wah. Oke, makasih. Jadi pertanyaan kedua saya, terus waktu kita daftar itu ada teman saya yang bilang, katanya kalau kita emang sudah terdaftar kartu kita di DTKS itu, kita daftar KIP kuliahnya hanya ada 4 kalau tidak salah yang kita isi, karena data kita udah terdaftar memang di DTKS. Tapi waktu saya daftar waktu itu, saya sudah ngisi semua, tapi seleksinya di SNMPTN kan sudah batas waktunya udah habis. Terus saya ngisinya itu ada 8 kalau nggak salah, ada banyak. Terus teman saya itu bilang kalau misalnya dia lebih dari 4 yang kita isi, berarti data kita itu belum terdaftar di DTKS. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa ngecek data kita itu terdaftar atau tidak di DTKS? Terima kasih, Kak. Ya, baik, sama-sama. Mau langsung dijawab Pak Muni? Iya, kayaknya biar interaktif aja deh ya. Baik, biar interaktif kita langsung jawab. Soalnya kalau ditampung-tampung kadang terlewat pertanyaannya. Interaktif saja. Kalaupun ada pertanyaan sama tidak usah diulang gitu ya. Siap. Oke. Gini deh, kalau tadi itu memang sekarang kan memang untuk membuat manajemen pendaftaran antara SNMPTN dan sistem KIP bisa berjalan bersamaan, makanya pembukaan di sistem itu kita sesuai dengan
tahapan seleksi. Jadi durasi seleksi mengikuti itu. Tapi itu begini deh, itu bisa nanti koordinasikan dengan pengelola di perguruan tingginya ya, perguruan tingginya untuk dilakukan namanya sinkronisasi data ya. Kalau betul-betul adalah prioritas penerima, pasti kita tidak akan rugikan itu ya. Kita akan sampaikan kepada perguruan tinggi, nanti sampaikan saya kepada perguruan tinggi bahwa saya pendaftar KIP kuliah, tapi waktu ikut seleksi SNPTN terlambat, jadi sistem untuk SNPTN sudah selesai pasti. Itu nanti di perguruan tinggi saja deh, di pengelola ya. Pertanyaan kemudian adalah untuk mengecek DTKS itu bisa di Kemensos itu sudah punya DTKS itu bisa kita memasukkan NIK, kita bisa mengetahui kita itu status kemiskinan kita itu berapa. Itu bisa. Di sana disiapkan menu untuk mengecek DTKS kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak. Untuk Saudari Leni, saya tutup dulu, speakernya ya. Boleh di mute? Boleh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Penanya kedua saya persilahkan kepada Saudari Suci. Silahkan. Ya, terima kasih Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Kebetulan saya maba di Universitas Mataram, lulusan seleksi SBMPTN. Nah, waktu mendaftar seleksi SBMPTN, saya lupa masukin seleksi SBM di KIPKA-nya. Jadi pertanyaannya, apakah KIPKA saya tidak bisa dipakai? Itu saja, terima kasih. Oke, kalau ini kan sama tadi jawabannya ya, sama tadi dengan jalur seleksi SN juga kan, karena kan dia sudah lewat, tidak mengisi seleksinya, jadi dia tidak selesai. Nah, sekarang SN sama SB kan sudah selesai kan, itu bisa nanti ada konsultasikan dengan pengelola di perguruan tingginya bahwa betul Anda adalah prioritas penerima dari KIP kuliah. Itu boleh nanti mereka yang sinkronisasikan data ada untuk bisa masuk ke sistem biar final datanya gitu ya. Nanti sampaikan saja kepada pengelolanya di Unra. Sudah ada registrasi kan? Iya, sudah. Sudah. Nanti. Ya, nanti mungkin beberapa keluhan juga mungkin bisa sampaikan melalui forum besok unggulan, nanti besok unggulan menyampaikan juga kepada kami ya. Ingin pastikan bahwa semua masyarakat akan terlayani, apalagi dia merupakan sasaran prioritas penerima KIP kuliah. Gitu. Saya pikir begitu, moderator. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Satu pertanyaan lagi, Bapak ya. Ya, silakan. Dari Saudara Imade Gede. Halo Kak, apakah sudah saya terdengar? Iya, sangat jelas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Kusuma. Saya mahasiswa dari Universitas Udayana. Saat ini sedang pada semester 3 gitu. Jadi mungkin saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dijawab pada sosialisasi sebelumnya, namun saya tidak mendapat kesempatan. Jadi yang pertama, apakah mahasiswa yang ongoing atau semester 3 dapat mendaftar KIPKA Merdeka ini dan itu bagaimana caranya? Dalam artian saya sudah daftar akun, namun tentu untuk pilihan jalur masuk SN, SB Mandiri saya tidak bisa mengisi karena saya merupakan mahasiswa yang ongoing gitu. Saya sudah mendaftar akun dan datanya sudah lengkap, namun sama seperti permasalahan teman-teman sebelumnya, untuk DTKS saya memang belum terdata. Baik, itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, apakah jika saya mendaftar KIPKA Merdeka ini, apakah bisa berbarengan dengan mendaftar beasiswa unggulan? Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, ini mengenai pelaporan. Jadi saya menerima KIPKA, namun dia sudah kaya raya dan menurut saya tidak pantas untuk mendapat KIPKA. Apakah ada cara untuk melaporkan pihak yang seperti itu? Dan baik, mungkin itu saya pertanyaan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya langsung.
Iya Bapak, silakan. Baik, kalau tadi saya mulai dari belakang dulu deh. Dia sudah kaya raya. Silakan sampaikan, laporkan, bisa sampaikan kepada perguruan tingginya bahwa itu dia sudah kaya raya gitu. Itu bisa kita batalkan. Yang penting Anda bisa buktikan bahwa dia sudah kaya raya gitu ya. Itu sudah bisa dibatalkan penerimanya. Yang berikutnya adalah penerima KIP kuliah itu adalah untuk mahasiswa baru ya. Saya sudah jelaskan dari awal tadi, itu untuk mahasiswa baru. Bisa sebetulnya kepada mahasiswa ongoing itu kalau ada yang mengundurkan diri, itu bisa diganti dengan semester yang sama. Kalau ada yang mengundurkan diri, tapi kalau tidak ada gitu. Makanya gunakan kesempatan semaksimal mungkin ketika Anda sudah saat mahasiswa baru. Yang berikut tentang bagaimana juga caranya kalau dia sudah mahasiswa ongoing. Sekarang itu ada yang disebut dengan juga beasiswa tentang bantuan UKT. Mungkin Anda bisa melakukan juga pendaftaran nanti ya, akan ada pengumuman di perguruan tinggi. Kalau Anda mahasiswa ongoing, itu bisa ada namanya bantuan UKT, bantuan per semester. Itu ada di Puslabdik juga. Mungkin itu kalau ingin saya sampaikan solusinya kalau Anda sudah mahasiswa ongoing study. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagi adik-adik sekalian yang sudah diberikan jawaban atas pertanyaannya, mohon dicatat dan dipahami dengan baik agar tidak terulang kembali pertanyaan yang sama. Untuk sesi tanya jawab di Zoom ini, saya tutup dulu sebentar, karena ada sekitar 4 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Muni, Pak. Mohon izin, Pak. Tadi masih ada satu pertanyaan tentang apakah bisa mendaftar beasiswa unggulan. Itu mungkin saja kalau dalam pendaftarnya boleh, tapi saat akan menetapkan pasti Anda tidak akan boleh kita tetapkan kedua-duanya untuk sebagai penerima. Anda harus kalau sudah ada pendaftar KIP kuliah, kalau sudah apalagi sudah penerima KIP kuliah, itu secara otomatis akan Anda ditolak salah satu di sistem. Kita sudah berintegrasi di sistem kalau pendaftaran gitu. Jadi tidak bisa dua-duanya dong. Masa iya KIP kuliah dapat, beasiswa unggulan juga dapat? Ya, pasti salah satu. Pastikan Anda mau ikut yang mana, KIP kuliah kah atau beasiswa unggulan, ya. Iya, Kalau baik, kalau Anda masuk kategori miskin bisa di KIP kuliah. Kalau Anda tidak miskin tapi Anda tidak miskin tapi berprestasi di beasiswa unggulan gitu ya. KIP kuliah untuk kepada kategori miskin dan rentan miskin. Iya, baik Bapak. Berarti pilih salah satu ya Pak ya. Pertanyaan pertama ini Pak, ini adalah pertanyaan yang dikutip dari tim Forum Award DBU, dikutip dari Telegram, Instagram. Saya bacakan pertanyaan pertama Pak. Apakah ada denda jika kampus menghentikan KIP kuliah karena menikah? Ya, dendanya dihentikan, itu aja. Ya, terima kasih Bapak. Jadi jawabannya adik-adik, dendanya dalam bentuk pemberhentian penerimaan KIPK. Pertanyaan kedua Pak, program KIPK ini apakah dikhususkan untuk PTN di bawah naungan Kemendikbud saja? Apakah apakah PTN di bawah naungan Kemenak bisa ikut mendaftar? Tidak boleh, itu punya dapur sendiri di Kemenak. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah mahasiswa ongoing bisa mengajukan KIPK ke universitas? Oh, saya lewatkan pertanyaan ini karena sudah dijawab tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kami yang orang tua pensiunan PNS? Apakah kita bisa tetap mendaftar KIP kuliah, Pak? Boleh, silakan. Yang penting dia sudah pensiunan. Kalau PNS aktif tidak boleh. Baik, terima kasih. Berarti PNS aktif tidak boleh, yang pensiunan diizinkan. Ya, karena kan bukan lagi PNS kan? Iya, Pak. Silakan. Nanti akan diverifikasi oleh perguruan tinggi tentang kelayakan dan tentunya juga kompetitifnya di sana tentang berdasarkan jumlah kuota yang kita berikan di masing-masing perguruan tinggi dan masing-masing PTS, gitu ya. Siap Bapak. Jadi untuk pertanyaan terakhir, adik-adik ini ada yang bertanya apakah boleh menerima KIP kuliah kemudian menerima beasiswa lain. Tadi sudah dijelaskan tidak boleh, pilih salah satu. Jika berprestasi tetapi ekonomi terbatas, pilih KIPK. Jika berprestasi tidak mampu ekonominya, boleh mendaftar BU, tapi pilih salah satu. Jika memang nanti kalian memilih mendaftar keduanya, KIPK dan BU, tetap saja nanti sinkronisasinya kalian hanya boleh memilih salah satu.
Kemudian pertanyaan terakhir. Tapi Iya, Bapak. mungkin tapi gini juga Mas, tapi apakah orang miskin berprestasi bisa daftar di BSA unggulan? Boleh, tentunya Iya, boleh. siap. Jadi ada Jangan sampai ada orang yang miskin untuk tidak boleh di BSA 3T. unggulan, boleh. Iya. Boleh. Oke. Jadi beasiswa unggulan itu juga ada programnya, ada yang BPI berprestasi, ada yang 3T. Betul, gitu ya. Ya, Tapi siap. kalau untuk KIP kuliah, orang kaya berprestasi tidak boleh di KIP kuliah. Iya, Tapi kalau Pak. orang miskin dan berprestasi boleh di BSA unggulan gitu ya. Itu Iya. kelebihannya orang miskin, bisa di mana saja kita fasilitasi. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muni atas arahannya, ilmunya, informasinya, serta jawaban-jawaban yang luar biasa. Kepada adik-adik sekalian, kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya merangkum dengan satu kata, bahwa KIPK mengizinkan untuk memerdekakan mahasiswa untuk meraih mimpinya bagi yang keterbatasan ekonominya dan berprestasi. Semangat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Muni atas kehadirannya. Iya, Bapak. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Bapak. Terima kasih. Saya Nina Nisrina, undur diri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka oleh Bapak Dr. Muni Ika yang dipandu oleh Saudari Nina Nisrina MPD. Kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta yang hadir. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dicerna dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama sekali lagi. Mungkin tadi masih ada yang belum frame atau yang tadi belum bergabung di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan panitia, kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaik teman-teman semua. Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Muni dan yang terhormat Bapak Yosep untuk ikut bergabung foto bersama kita semua. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaik. 1, 2. Oke, siap semuanya ya. 3. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kami harapkan kepada semua peserta yang hadir untuk mengaktifkan kameranya. Ini masih ada yang belum aktif. Silahkan, sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Dr. Muni dan Pak Yosep untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi sekali lagi, terakhir. Oke, siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ada informasi dari panitia bahwa untuk persyaratan mendapat sertifikat diharapkan kepada seluruh peserta menuliskan atau melampirkan email di Google Form yang aktif. Jadi jangan sampai email yang dilampirkan tidak aktif,
karena banyak sertifikat yang tidak terkirim dikarenakan emailnya tidak aktif. Sekali lagi, kami ingatkan kepada seluruh peserta Oke, baiklah hadirin sekalian. Dengan berakhirnya sesi foto rangkaian selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia dari Forum URD Beasiswa Unggulan Bali. Maaf apabila ada kekurangan. Obatnya manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia